Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu untuk materi fikih. Untuk mata pelajaran fikih, kali ini Bu Guru akan memberikan video untuk pembelajaran kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah tentang bersuci. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran fikih kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan membaca doa ketika akan belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, di pelajaran ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang bersuci. Setiap muslim harus selalu bersuci dari hadas dan najis. Agama Islam selalu mengajarkan kebersihan dan kesucian. Kesucian merupakan sebagian dari iman. Ayo sama-sama kita pelajari materi bersuci berikut ini. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menjelaskan tentang apabila kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus dalam keadaan bersih dan suci, yakni bersih dari najis dan suci dari hadas. Anak-anak, apabila kita tidak bersih dan suci, kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah apa itu bersuci. Bersuci artinya menyucikan diri dari hadas dan najis. Anak-anak, bersuci juga disebut dengan toharoh. Bersuci atau toharoh adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ketika bersuci, kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur ataupun air sungai. Pertama, membedakan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari hadas adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin atau kentut. Berarti dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Contoh dari sebab-sebab najis adalah yang pertama, babi, anjing, ataupun bangkai. Jadi, ketika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus bersih dari najis dan hadas. Dua adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun kubul. Contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut.
Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah wanita dewasa yang sedang haid. Yang akan kita pelajari adalah najis. Benda najis seperti babi, anjing, ataupun bangkai tidak boleh dipegang. Bila kita terkena najis, maka kita harus segera membersihkannya. Berikut ini pembagian najis yang wajib kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan yang biasa disebut dengan mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang atau disebut juga dengan mutawassito. Dan yang ketiga adalah najis berat atau yang dikenal dengan mughallazoh. Contoh dari najis ringan adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang minum air susu dari ibunya atau yang masih minum susu ibunya. Bila kamu terkena najis ringan, maka percikanlah air secukupnya pada benda yang terkena najis tersebut. Contoh kedua, najis sedang adalah seperti darah, kotoran hewan, ataupun kotoran manusia. Najis sedang bisa dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, sampai hilang bendanya, bekasnya, hingga baunya. Untuk selanjutnya adalah contoh najis berat, adalah air liur anjing. Bila kita terkena air liur anjing, maka bersihkanlah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau pasir yang bersih. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru berikan PR untuk pelajaran fikihnya, yaitu halaman 76 nomor 1 sampai 10 pilihan ganda disetorkan hari Rabu yang akan datang ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.